Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih dan selamat datang di dunia public speaking. Pada pertemuan kali ini, saya Gemilang Zon Prasojo akan menyampaikan topik yang pertama, persiapan presentasi dan presentasi sukses. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan para anggota saya. Yang pertama ialah Sufina Irmayani Lubis dan yang kedua Kenia Kherani HD. Latar belakang. Presentasi merupakan suatu bentuk komunikasi yang memiliki peran penting dalam berbagai bidang, baik dalam dunia akademik, profesional, ataupun bisnis. Meskipun presentasi merupakan keterampilan yang sering digunakan, banyak orang yang masih menghadapi berbagai kendala dalam melakukan hal tersebut. Contohnya seperti rasa gugup, malu, kurangnya percaya diri, dan segala hal yang mencakupinya. Persiapannya matang adalah kunci utama dalam menciptakan presentasi yang efektif dan sukses. Dalam dunia yang semakin kompetitif, kemampuan presentasi bukan hanya sekedar keterampilan saja, tapi menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan dalam berbagai aspek dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk memahami bagaimana cara mempersiapkan dan menyampaikan presentasi dengan baik agar dapat mencapai hasil yang diharapkan. Baik, untuk pembahasan yang utama akan saya serahkan kepada anggota saya, yaitu Sufina Irmayani Lubis dan Kenia Kherani HD. Kepada mereka, waktu dan tempat dipersilahkan. Hai, saya Sufina Irmayani Lubis dengan NIM 09209522 sebagai pemateri 1. Baik, kita mulai dari pemateri pembahasan pertama yang penting dalam mempersiapkan presentasi, yaitu persiapan jangka panjang dan persiapan jangka pendek. Persiapan jangka panjang adalah proses yang harus kita lakukan secara terus-menerus, bukan hanya mendekati hari H presentasi saja. Di sini kita fokus pada materi seperti yang pertama, menumbuhkan pribadi yang sehat baik secara fisik maupun mental. Karena untuk berbicara di depan umum, kita perlu stamina dan kepercayaan diri dan mental yang kuat. Yang kedua, memperkaya pengetahuan dan pengalaman. Misalnya dengan rajin membaca, mengikuti pelatihan, atau aktif dalam kegiatan yang mengasah kemampuan komunikasi kita. Yang ketiga, melatih keterampilan berbicara di depan umum, seperti berlatih artikulasi, intonasi, dan gestur supaya saat presentasi nanti kita bisa lebih luwes dan meyakinkan. Sedangkan persiapan jangka pendek adalah hal-hal teknis yang kita lakukan menjelang pelaksanaan presentasi. Ini termasuk di dalamnya yang pertama yaitu menentukan topik dan tujuan presentasi. Kita harus jelas dulu apa pesan utama yang ingin disampaikan. Yang kedua, menganalisis situasi dan mengenali audiens, supaya kita bisa menyesuaikan materi dan gaya penyampaian. Yang ketiga, menyusun materi presentasi agar alur penyampaiannya logis dan mudah dipahami. Yang keempat, menentukan metode penyampaian. Apakah mau pakai slide, video, demonstrasi langsung, atau kombinasi beberapa metode. Setelah persiapan dasar selesai, kita lanjut ke tahap menganalisis publik dan situasi. Analisis publik atau audiens penting supaya kita tahu karakteristik orang-orang yang akan mendengarkan presentasi kita. Hal ini meliputi demografi, seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan latar belakang pendidikan mereka. Yang kedua, psikografis, yaitu mencakup minat, nilai-nilai, gaya hidup, atau kepribadian audiens. Yang ketiga, pengetahuan dan pengalaman. Seberapa banyak sih mereka tahu tentang topik yang akan kita bahas? Yang keempat, harapan dan kebutuhan. Apa yang ingin mereka dapatkan dari presentasi kita? Selain audiens, kita juga perlu melakukan analisis situasi untuk memahami konteks acara. Ini mencakup yang pertama, tempat dan fasilitas. Apakah ruangannya mendukung? Apakah ada proyektor, sound system, dan sebagainya? Yang kedua, waktu. Kapan presentasi dilakukan dan berapa lama durasinya? Yang ketiga, konteks acara. Apakah acaranya formal, kasual, internal perusahaan, atau event publik? Yang keempat, budaya dan norma.
Ini penting supaya kita tidak melanggar adat atau kebiasaan lokal dalam penyampaian materi. Setelah tahu audiens dan situasi, kita masuk ke bagian teknis pembuatan materi. Yang pertama adalah mengumpulkan bahan presentasi. Sebelum mengumpulkan, kita harus pastikan dulu tujuan presentasinya apa. Apakah mau memberi informasi, meyakinkan audiens, atau memecahkan masalah? Setelah itu, kita bisa mengumpulkan bahan dari 3 sumber. Yang pertama ada sumber primer, yaitu data asli langsung dari narasumber atau observasi lapangan. Yang kedua, sumber sekunder, seperti jurnal, buku, atau artikel terpercaya. Yang ketiga, sumber tersier, seperti ensiklopedia atau daftar pustaka yang merangkum berbagai sumber. Lalu setelah datanya terkumpul, kita harus melakukan penyaringan atau menyeleksi bahan presentasi. Dalam proses ini, kita perlu memperhatikan relevansi. Apakah datanya sesuai dengan tema dan tujuan? Yang kedua, kredibilitas. Apakah sumbernya dapat dipercaya? Yang ketiga, ketersediaan bahan. Apakah kita bisa akses datanya dengan mudah? Keempat, konsistensi. Apakah datanya selaras dengan informasi lain yang kita gunakan? Terakhir, kita menganalisis dan menyusun bahan. Bahan-bahan ini disusun supaya lebih mudah dicerna audiens dengan yang pertama, mengategorikan informasi, kedua, menyederhanakan istilah atau data yang kompleks, ketiga, visualisasi data menjadi gambar atau grafik supaya lebih menarik, dan keempat, membangun narasi atau cerita yang mengalir supaya audiens tetap fokus sepanjang presentasi. Materi selanjutnya akan dibahas oleh saudari Kenia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kenia Harani HD, NIM saya 0910-2222. Nah, pada saat ini saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang tadi dengan membahas tentang metode menghafal dalam presentasi. Metode ini melibatkan persiapan yang matang melalui penghafalan teks dan poin-poin yang akan disampaikan. Menghafal dalam konteks ini tidak hanya menghafal kata demi kata atau secara verbatim, melainkan juga pemahaman mendalam tentang materi dan apa yang akan disampaikan kepada audiens. Hal ini memungkinkan presenter untuk berbicara dengan sangat terstruktur dan menghindari kelupaan pada saat penyampaian informasi. Nah, metode menghafal itu dapat melibatkan diantaranya yang pertama, menghafal dengan struktur atau outline. Metode ini melibatkan pembuatan outline atau kerangka presentasi yang jelas. Pembicara tidak menghafal kata demi kata, melainkan lebih fokus pada ide utama dari setiap bagian presentasi. Dengan memahami struktur materi, pembicara dapat menyampaikan ide secara lebih alami dan fleksibel. Yang kedua, metode pengulangan atau repetition. Salah satu cara yang paling sering digunakan dan efektif untuk menghafal adalah dengan pengulangan. Dengan metode ini, pembicara mengulangi materi presentasi beberapa kali hingga mereka merasa cukup nyaman dengan materi tersebut. Pengulangan ini bisa dilakukan secara lisan atau dengan menuliskan kembali poin-poin yang penting dari materi tersebut. Yang ketiga, teknik mnemonik. Teknik mnemonik atau cara mengingat adalah cara yang membantu pembicara mengingat informasi dengan mengaitkan materi tersebut dengan gambar atau kata kunci yang mudah diingat. Contohnya, menggunakan akronim atau visualisasi untuk menggambarkan poin-poin utama. Yang keempat, menghafal dengan cerita. Mengubah materi presentasi menjadi cerita dapat membantu pembicara mengingat informasi lebih mudah. Cerita memberikan konteks emosional yang kuat sehingga pembicara dapat mengingat lebih banyak informasi dengan cara yang lebih alami dan menyenangkan untuk audiens. Yang kelima, latihan di depan cermin atau audiens. Salah satu cara teknik terbaik untuk menghafal materi adalah dengan berlatih di depan cermin atau audiens yang kecil. Ini memberikan pembicara kesempatan untuk melihat dan mendengar dirinya saat menyampaikan materi, sehingga bisa memperbaiki kekurangan dan meningkatkan ingatan. Tak hanya itu, audiens juga dapat memberikan saran dan feedback kepada presenter tersebut.
Yang keenam, menggunakan teknologi. Beberapa pembicara juga memanfaatkan aplikasi atau perangkat lunak untuk membantu menghafal presentasinya. Misalnya, menggunakan aplikasi pengingat atau timer untuk berlatih berbicara dengan waktu tertentu, atau membuat catatan berbasis audio untuk mendengarkan kembali materi-materi secara terus-menerus. Materi selanjutnya yaitu pembahasan tentang metode extempora. Metode extempora adalah teknik berbicara di depan umum di mana pembicara mempersiapkan topik-topik atau poin-poin penting yang sebelumnya tanpa menghafalkan kata demi kata atau teks secara keseluruhan. Dalam metode ini, pembicara hanya memiliki catatan singkat atau outline yang berisi garis besar materi yang akan disampaikan. Hal ini memungkinkan pembicara untuk berbicara dengan cara yang lebih alami, fleksibel, dan interaktif, serta dapat menyesuaikan dengan audiens atau situasi yang berkembang ketika presentasi berlangsung. Karakteristik dari metode extempora yaitu yang pertama, persiapan yang singkat. Maksudnya, pembicara hanya diberikan topik beberapa menit sebelum berbicara di depan umum dan diberi waktu untuk menyampaikan poin-poin utama dalam waktu singkat tersebut. Yang kedua, sistematis. Meskipun berbicara tanpa teks yang komplit atau siap, pembicara seringkali memiliki kerangka atau poin yang sudah disiapkan sebelumnya. Jadi, pembicara tidak sepenuhnya berbicara tanpa paduan. Yang ketiga, fleksibilitas. Pembicara dapat menyesuaikan pesan mereka berdasarkan reaksi audiens dan konteks pembicaraan. Yang keempat, natural dan terorganisir. Pembicara cenderung lebih alami karena ada ruang berbicara yang bebas, tapi tetap terstruktur karena ada waktu untuk memikirkan apa yang akan disampaikan. Materi terakhir yang akan saya bahas yaitu mengenai materi impromptu. Apa itu materi impromptu dan apa bedanya sama materi extempora sebelumnya? Materi impromptu adalah metode berbicara di depan umum tanpa persiapan yang matang. Pembicara biasanya diberikan topik atau pertanyaan secara mendadak dan diharuskan untuk berbicara secara spontan. Karena tidak adanya persiapan, pembicara harus mengandalkan kemampuan berbicaranya, pemahaman topik, dan kreativitas mereka untuk menyusun dan menyampaikan pesan secara efektif dalam waktu yang sangat terbatas. Terdapat beberapa karakteristik dari metode impromptu yang membedakan dari metode extempora. Di antaranya, yang pertama, tanpa persiapan. Maksudnya, pembicara hanya diberikan topik atau pertanyaan dalam waktu yang sangat singkat atau langsung saat diminta berbicara. Yang kedua, spontanitas. Pembicara harus berbicara dengan sangat spontan, bergantung pada kemampuan berpikir cepat dan kemampuan berbicara yang lancar. Kesederhanaan dan keterbatasan waktu. Karena tidak adanya waktu untuk merencanakan sesuatu, pembicara biasanya hanya dapat menyampaikan ide secara umum tanpa detail yang terstruktur. Yang terakhir, fleksibilitas yang lebih tinggi. Pembicara harus dapat beradaptasi dan berpikir secara kreatif untuk menyampaikan pesan mereka dengan jelas, bahkan tanpa persiapan sedikit pun. Nah, itulah materi-materi yang saya sampaikan. Terima kasih semuanya telah mendengarkannya. Kesimpulan dan saran. Sebuah presentasi yang sukses membutuhkan seorang presenter yang memiliki persiapan yang matang, dimulai dengan penentuan topik dan juga disesuaikan dengan para audiens, dan pengumpulan bahan dan data untuk memperkuat materi yang ingin disajikan di depan para audiens. Selain itu, kemampuan untuk mengelola waktu dengan baik dan beradaptasi dengan audiens juga berperan penting dalam memastikan pesan yang disampaikan dapat diterima dengan jelas dan juga efektif. Persiapan presentasi tidak hanya sekedar materi yang matang, namun termasuk juga dengan melatih dan menjaga diri agar dapat menguasai cara-cara beradaptasi dan mengimprovisasi ketika berhadapan dengan para audiens tersebut. Ini diharapkan agar dapat membantu dalam situasi-situasi tertentu yang membutuhkan keterampilan presentasi yang andal ke depannya. Mungkin sekian dari apa yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.